terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Coffee Break JAK TV. Iya, tadi Pak Novel sempat membahas tentang kekerasan terhadap ulama. Yang paling kekinian adalah informasi-informasi yang beredar ini hoax. Pendapat Anda dan bagaimana caranya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah dengan isu ini? Jadi kita melihat memang dari semenjak kejadian Pilkada aksi 212 sebelumnya 411 sebelumnya 1410 itu adalah mereka-mereka yang berjuang untuk melawan informasi-informasi yang hoax. Adanya 212 keberagaman mereka, kebersamaan mereka adalah satu semangat adalah membasmi berita-berita yang hoax, yang benar, yang selama ini yang mereka boleh disebutkan dengan Muslim Cyber Army itu sangat berakhlak, yang tidak memberikan berita hoax karena memang tuntunan agama. Karena berita yang hoax itu adalah berita yang jauh daripada tuntunan agama. Nah, kalau orang menjadi orang beriman dan bertakwa itu jaminan lisannya terjaga, akhlaknya terjaga, nggak mungkin mereka memberitakan yang hoax. Maka untuk itu perlu dibina. Maka jajaran kepolisian ada pembinaan agama, kemudian juga instansi-instansi pemerintahan agar intensif memberikan pendidikan yang benar. Karena hoax ini adalah merusak persatuan dan kesatuan, juga mengadu domba anak bangsa ini yang sangat berbahaya. Itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini, semangat kita bersama untuk bisa kita memberantas hoax. Baik, terima kasih. Mari bersama-sama memberantas informasi hoax Dan ya. kita harus lebih bijaksana dalam menanggapi berita hoax ini ya. Betul sekali. Dan saat ini kami akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Slamet Ma'arif selaku Ketua Persaudaraan Alumni 212 dan juga Jubir FPI. Pak Ustadz, ini bagaimana komentar Anda menanggapi isu kekerasan terhadap pemuka agama sejauh ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa isu kekerasan terhadap pemuka agama itu bukan hoax, tapi fakta. Karena memang pihak kepolisian juga mengatakan lebih dari 47 kejadian itu terbukti ada. Itu yang harus digarisbawahi dulu, itu bukan hoax. Tapi imbas dari itu terkadang menimbulkan hoax-hoax baru gitu. Tapi bahwa kekerasan terhadap ulama dan tempat ibadah itu bukan hoax karena faktanya itu kan ada. Yang terpenting adalah kita bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat, hikmah yang pertama itu kita semua harus lebih cerdas. Kenapa? Karena orang gila sekarang itu lebih cerdas. Kenapa saya katakan orang gila sekarang cerdas? Dia cerdas memilih tempat. Dia cerdas menentukan siapa korbannya. Bahkan dia cerdas menggunakan senjata. Bahkan dia cerdas mencari momen atau waktu yang tepat. Saya katakan cerdas ini gila, orang gila ini. Pertama mencari tempat. Bagi umat Islam itu masjid musola tempat yang suci. Yang kalau kemudian dikotori, apalagi maaf, terjadi kekerasan terhadap tempat suci itu, sangat mudah bisa memancing emosi umat. Maaf. Orang yang tidak sholat saja, ketika dengar masjid musola dibakar, itu bisa emosi, bisa marah. Itu yang gak sholat. Kemudian, pemuka agama, ulama bagi agama Islam itu juga memiliki tempat tersendiri dalam hati umat Islam. Bahkan sebagian mengatakan, berpendapat ulama itu termasuk orang yang memang harus dijaga. Nah, ketika korbannya ulama, ini juga bisa memicu sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. Maka saya katakan ini orang gila cerdas, pintar juga cari korbannya. Bahkan saya katakan cerdas kembali lagi, dia bisa menggunakan senjata fakta di lapangannya. Karena ditemukan yang menyerang ulama itu menggunakan senjata. Gak cuman memegang saja, tapi bisa menggunakannya. Karena teman-teman di lapangan juga, kawan-kawan FPI banyak menemukan fakta, memang dia bawa senjata, dia bisa menggunakan senjata. Kemudian cerdas dia mencari momen yang tepat. Kata PBNU tadi mengatakan tahun-tahun panas, tahun-tahun politik. Dia tahu momen yang tepat itu. Oleh karenanya, kalau orang gila saja sudah cerdas, maka kita yang waras harus lebih cerdas. Maka saya katakan di mana-mana, di jaringan alumni 212 dan kawan-kawan FPI katakan bahwa
yang cerdas buat kita adalah ketika kejadiannya menimpa kepada ulama, kejadiannya menimpa kepada tempat-tempat ibadah, maka langkah yang paling cerdas buat kita adalah, ayo umat Islam, alumni 212, Pak Polisi, Pak TNI, dan semuanya, jangan tinggalkan masjid. Kalau subuh kejadiannya, maka ayo polisi dari mulai brigadir sampai jenderal pindah sholatnya dari rumah ke masjid, jaga sama-sama masjid dan ulama kita. Umat Islam yang selama ini enggan ke masjid, enggan sholat jamaah, cerdas, ayo mulai sekarang Allah buka supaya engkau lebih rajin lagi jamaah di masjid. Karena faktanya banyak kejadiannya di masjid dan ulama kita. Ini akan lebih berharga dan memiliki manfaat yang luar biasa. Untuk urusan siapa di balik dalang itu semua, serahkanlah kepada pihak kepolisian, biar mereka yang mengusut ini semua. Walaupun secara analisa kita, ada indikasi bahwa ini memang sebuah rencana yang sistematis. Yang kami belum tahu siapa aktor intelektual di balik ini semua. Kenapa sistematis? Modusnya hampir sama. Waktunya dicari momen yang tepat. Bahkan korbannya pun dicari yang sama semua. Dan ini juga pernah terjadi di negara kita. Ketika dulu PKI sebelum memberontak tahun 48. Di mana korbannya tempat ibadah, di mana korbannya juga para ulama-ulama juga. Sehingga polisi dituntut lebih cerdas lagi untuk mengungkap apa indikasinya, apa motivasinya, siapa aktor intelektualnya. Apakah betul ada upaya-upaya kebangkitan komunis di negara kita? Apakah betul ada upaya-upaya tersistematis menghancurkan kredibilitas polisi, dianggap tidak bisa mengamankan negara? Apakah betul ada indikasi menjauhkan antara polisi dengan umat Islam? Apakah betul ada indikasi menjauhkan umat Islam dengan TNI? Karena bagaimanapun negara kita akan kuat ketika TNI dan umat Islam bersatu, ketika polisi dan umat Islam bersatu. Ada sekelompok orang yang menginginkan kelihatannya ini nggak terjadi. Apakah itu dibalik kejadian kekerasan terhadap tempat ibadah dan ulama? Ini tugas kepolisian. Maaf Pak Polisi, banyak kawan-kawan di daerah mengatakan ketika mengejar yang dianggap teroris, di ujung yang terpencil pun bisa ditangkap. Di tempat yang jauh pun bisa ditangkap. Dan cepat itu kejelasannya. Nah, kenapa ketika menyangkut orang gila kok agak lama begitu? Nah, ini perlu kecerdasan yang lebih cepat lagi. Makanya penting berkumpul seperti ini supaya ada pemahaman yang sama. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan apa indikasi serta motivasi dari gerakan ini semua. Sehingga antara umat Islam dengan pihak kepolisian, antara umat Islam dengan TNI, antara Islam dengan agama-agama yang lainnya, tidak ada masalah di negara yang kita cintai. Bahkan yang paling mengkhawatirkan sebetulnya ketika tempat ibadah itu mengalami kekerasan, ulama mengalami kekerasan, muncul hoax yang dikhawatirkan bahwa itu dari agama lain. Ya. Ini akan lebih dahsyat luar biasa. Tapi alhamdulillah ini bisa kita kasih pembatas sehingga isu ini nggak muncul. Betul-betul diarahkan kepada orang gila yang cerdas. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ustadz Selamat Ma'arif. Ini kita harus cerdas karena menurut cerdas itu semua jajaran harus menjaga semua pemuka agama di sini. Betul. Ya. Dan proses penyidikan ini tadi dipertanyakan, ini orang gila kok agak lama. Proses penyidikan tentu saja terus dilakukan oleh kepolisian. Lalu ada banyak pertanyaan, benarkah ini adalah kriminal murni atau betul ada unsur-unsur politik atau banyak hoax yang dikaitkan di sana? Untuk menjawabnya, kami beri kesempatan kepada akademisi dan juga ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan, Dr. Hairul Huda, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, sudah banyak hal yang dikemukakan tadi. Saya cuma ingin menambahkan beberapa hal saja. Yang pertama memang fenomena kejahatan sekarang itu
kita berhadapan pada dua pertempuran, katakanlah begitu. Ada di dunia nyata dan ada di dunia cyber. Ini persoalan pertama. Sehingga kemudian problematiknya menjadi lebih rumit daripada masa sebelum media sosial dan juga media massa masih sangat terbatas. Misalnya terbatas pada cetak, elektronik gitu ya. Kalau sekarang dengan media online, dengan media sosial, kecepatan penyebarluasan informasi itu menjadi sangat signifikan. Dan ini yang juga menurut saya menjadi satu faktor penting berkenaan dengan persoalan ini. Yang sampai sekarang kita belum mendapatkan jawaban yang clear. Itu juga persoalan. Kalau bagi saya tentu harus segera dijawab. Berbagai macam tudingan, berbagai macam kecurigaan, berbagai macam prasangka terhadap peristiwa-peristiwa itu yang melatar belakanginya. Jangan sampai kita terjebak dalam pikiran tentang motif. Kalau kita terjebak dalam pikiran tentang motif, kita akan dari segi penyidikan misalnya Polri akan berusaha untuk mengikuti motif itu. Jadi bukan mengungkap berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan, di tempat kejadian perkara misalnya begitu, tetapi mengikuti motif, mengikuti isu tentang motif gitu. Sehingga malah justru menurut saya menjebak proses hukum ini menjadi jauh daripada yang diharapkan. Karena tentu kalau memang ada motivasi politik di belakangnya, motivasi bangkitnya misalnya kelompok tertentu yang pernah mengganggu kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentu mereka pandai sekali untuk menggambarkan inilah motifnya gitu loh. Jadi saya menghimbau teman-teman di kepolisian, ya kita berangkat saja dari fakta yang ditemukan di lapangan, tindak, proses. Jangan terjebak dengan motif. Karena terjebak dengan motif menyebabkan kita melakukan proses hukum mengikuti pikiran kita tentang motif itu, bukan berdasarkan fakta-fakta. Yang kedua yang ingin saya tambahkan adalah bahwa ada kalanya kita juga berharap Polri merespon cepat, katakanlah begitu, sehingga beberapa teman-teman yang kemudian terlalu cepat memberi kesimpulan misalnya seperti itu. Ya, dengan cepat misalnya mengatakan bahwa yang melakukan penyerangan adalah orang gila, misalnya seperti itu. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan lagi, kok ia bisa secepat itu menyimpulkan orang gila padahal penyidikan saja baru dimulai, katakanlah begitu. Saya ingin mengingatkan kita punya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, di mana kualifikasi untuk menyatakan orang itu mengidap gangguan jiwa atau berpenyakit jiwa itu kompetensi dokter. Gitu ya, kompetensi dokter. Jadi bukan juga menurut pandangan masyarakat atau menurut informasi yang ada di masyarakat bahwa yang bersangkutan stres, sakit jiwa, gila, lalu kemudian kita menganggap betul itu dia stres, sakit jiwa, gila. Menurut saya harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Dan ini yang kemudian perlu diingatkan juga di dalam KUHP pasal 44, apakah orang gila, orang berpenyakit jiwa itu bisa dipertanggungjawabkan tidak, yang menentukan pengadilan. Jadi kalau menurut saya semua kasus-kasus ini proses bawa ke pengadilan. Kalau memang dia betul melakukan itu karena dorongan gangguan jiwa tentu tidak bisa dipidana. Tetapi bisa jadi orang itu ternyata tidak gila. Bisa jadi orang itu ternyata pura-pura gila. Bisa jadi orang gila yang kemudian disuruh untuk melakukan hal-hal gila. Nah ini yang bisa mengklirkan ini menurut saya adalah pengadilan. Gitu. Jadi jangan sampai kasus-kasus ini berhenti hanya di kepolisian. Karena kalau berhenti hanya di kepolisian nggak tuntas persoalan. Menurut saya kasus-kasus ini apakah yang menyerang biku, yang menyerang pastor pendeta, yang menyerang ulama, menurut saya perlakukan sama, bawa semua ke pengadilan pelakunya. Gitu. Jangan kemudian kita mencoba menyelesaikan ini di level penyidikan katakanlah atau penyelidikan yang menyebabkan kemudian tidak clear buat masyarakat. Lalu juga penting sekali menurut saya Polri terutama dari Humas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat langkah-langkah apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat jika menemui keadaan-keadaan seperti ini. Ini menurut saya salah satu persoalannya ini. Karena kalau tidak ada langkah yang jelas buat masyarakat ketika menghadapi persoalan ini bisa terjadi main hakim sendiri. Padahal undang-undang
memastikan bahwa orang yang menderita gangguan jiwa itu harus dilindungi juga karena dia warga negara juga. Katakanlah dia pelaku kejahatan, dia juga harus dilindungi. Ada asas praduga tak bersalah yang memang menjadi dasar seluruh proses hukum. Nah, makanya kemudian harus kita mensosialisasikan, menginformasikan sebanyak mungkin kepada masyarakat langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika menghadapi persoalan-persoalan ini. Apakah sekedar kecurigaan, ada orang gila yang yang patut dicurigai, katakanlah begitu, atau memang ada orang yang sudah melakukan action, kan begitu, atau masyarakat justru bisa menangkap pelakunya setelah melakukan tindakan tersebut. Apa yang kemudian harus dilakukan terhadap hal itu, karena nanti sangat menentukan berkaitan dengan proses hukumnya. Karena keberhasilan proses hukum sangat tergantung dari sejauh mana bukti-bukti yang ditemukan itu pada kesempatan pertama itu bisa diamankan. Nah, makanya kemudian bagi saya sangat perlu untuk bagi pihak kepolisian untuk mensosialisasikan kepada masyarakat semua kalangan supaya kemudian ini tidak bisa dihadapi hanya tindakan-tindakan yang sifatnya represif, tetapi juga Polri harus melakukan langkah-langkah preventif terhadap hal ini, termasuk sosialisasi tadi preventif. Dan kalau perlu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan mungkin atau Dinas Sosial melakukan langkah-langkah preemptif. Ya. Kalau ada memang gelandangan ataupun orang yang mencurigai, ya jangan dibiarkan sampai dia melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, katakanlah seperti itu. Kalau perlu itu dibawa, diobati, ditampung dan seterusnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Baik. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam acara Coffee Break Jak TV.